Ludes level 3 sebelah 2 Ludes Cokro. Oke, ayo bawa ke pasar. Siapa kalian? Jika kamu ingin keluargamu selamat, maka kamu harus menuruti perintah kami. Perintah kamu nggak banyak. Kamu harus bunuh presiden atau wakil presiden saat kunjungan ke desamu nanti. Kami sudah mengetahui keberadaan keluargamu. Jadi jika kamu menolak, maka keluargamu akan tidak selamat. Rintang nganggo. Pilih mau pakai tembak atau bom. Saya pilih pakai tembak aja. Berikut saya Selena Nabila Dwi Cahya sebagai pembawa materi terhadap UAS Pidana kali ini. Nomor NIM 2022 101 103 11122. Saya dengan metode penjelasan menggunakan metode IRF, yaitu Issues, Rules, Analysis, serta Conclusion. Fokus permasalahan di sini, apakah korban yang dipaksa sah dihukum secara KUHP? Yang kedua, hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang ketiga, bagaimana jika korban menggunakan bom bunuh diri? Apakah menghilangkan jejak pelaku yang telah meninggalkan tempat tersebut? Hukum yang digunakan adalah Pasal 33 KUHP, perampasan kemerdekaan seseorang. Yang kedua, 335 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, Pasal 338 KUHP. Yang keempat, Pasal 339 KUHP, Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023. Yang terakhir adalah asas mens rea. Berikut analisis yang akan saya berikan mengenai kejahatan tersebut. Pertama, jika dilihat melalui kondisi tersebut, apakah diidentifikasi terdapat tindak pidana pemaksaan, rencana pembunuhan, pengancaman terhadap warga sipil, pemberontakan terhadap kedaulatan negara, serta kejahatan terhadap keamanan kepala negara. Yang kedua, pelaku merupakan mantan pejabat serta mantan narapidana koruptor yang telah bebas 2 tahun lalu, namun mereka masih memiliki kuasa pendukung, faksi, dan materi yang cukup untuk melakukan apa yang mereka mau. Sedangkan korban merupakan warga sipil atau seorang mahasiswa yang sedang pergi membeli seblak pada malam hari dan keadaan jalan perumahan pada saat itu sedang sepi, dikarenakan banyak warganya yang sedang pulang kampung. Saat korban keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki, setelah 200 meter, terlihat korban dibekap mulutnya oleh pelaku dan seketika langsung dibawa menuju ke suatu tempat. Hal ini telah melanggar pasal 328 serta dapat dipidana dengan sanksi penjara paling lama 12 tahun. Bisa kita lihat pada cuplikan video tadi, pada saat disekap, korban diperintahkan untuk menembak presiden dan wakil presiden sebagai bentuk pemberontakan kepada negara. Dan jika korban menolak tawaran dari penjahat tersebut, maka penjahat tersebut akan mengancam keluarga korban akan dibunuh. Korban tidak memiliki niat sama sekali untuk melakukan tindak kejahatan pembunuhan kepada presiden dan wakilnya. Hal yang dilakukan Renita tentu saja dinilai sebagai tindakan melawan hukum material. Pada dasarnya, sesuai dengan asas legalitas, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Tindakan yang dilakukan Renita jika dilihat melalui Kitab Undang-Undang Pidana dengan melanggar pasal 104 tentang kejahatan mengenai keamanan negara dan dapat dipidana dengan hukuman mati. Namun, jika Renita dapat memberikan kejelasan kepada hakim perbuatan yang dilakukan, Renita tidak memiliki niat atau asas actus non factum mens rea untuk melakukan kejahatan kepada kepala negara dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Renita atau korban jika tidak melakukan apa yang diperintahkan pada keluarganya akan dibunuh. Hal ini didukung oleh pasal 49 KUHP mengenai daya paksa overmatch yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Yang artinya Renita mendapat paksaan dari luar untuk menembak kepala negara. Sedangkan di satu sisi Renita juga melakukan pembelaan terpaksa atau not bail sebagai bentuk pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan olehnya ketika ada ancaman yang mengancam. Korban telah memenuhi syarat untuk melakukan pembelaan terpaksa atau not bail. Syarat pembelaan darurat menurut R. Susilo dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar terungkap pasal demi pasal, yaitu perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan disebut dalam pasal, yaitu badan kehormatan, barang diri, serta orang yang lain. Intinya harus ada serangan melawan hak dan mengancam pada saat itu juga. Berikut adalah syaratnya. Para pelaku serta para pihak yang turut serta dalam
merencanakan kejahatan pembunuh presiden dengan mengancam orang lain, menculik orang lain, mengancam orang lain agar menurutinya, menggulingkan pemerintahan, termasuk dalam pasal 63 ayat 1 bab 6 tentang perbarengan dalam KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari aturan-aturan tersebut. Jika berbeda, yang dikenakan yang membuat ancaman pidana pokok yang paling berat di antara tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok pemberontak tersebut, maka yang paling berat adalah rencana dalam membunuh presiden dan dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Renita tidak termasuk dalam tindak pidana dan tidak dapat dipenjara karena posisi Renita sedang di bawah ancaman pelaku dan memenuhi syarat untuk melakukan pembelaan terpaksa dan tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan tersebut, yaitu termasuk dalam asas mens rea. Sekian adalah penjelasan saya mengenai kasus yang terjadi mengenai penembakan presiden oleh warga sipil, tapi dalam daya paksa yang dilakukan oleh korban atau pejabat yang berwenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.